Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nur Aini dengan NIM 1920201060. Saya dari kelas PGMI 02 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Fatmawati MPDI. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai peran guru dalam pelayanan bimbingan konseling yang ada di sekolah. Ayo kita langsung bahas ya. Bentuk-bentuk bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru kelas dalam melaksanakan bimbingan konseling sebagaimana dengan kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang disampaikan oleh Kemendikbud tahun 2016, yaitu pelaksanaan dan pelayanan bimbingan dan konseling oleh guru kelas, yaitu melaksanakan bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Nah, 4 bimbingan tersebut diselenggarakan melalui 7 jenis layanan. Yang pertama yaitu layanan orientasi bagi peserta didik. Layanan orientasi bertujuan agar peserta didik mendapatkan informasi tentang lingkungan pendidikan sekolah yang baru dimasukinya. Nah, layanan konseling ini diberikan guru kelas kepada siswa pada awal siswa masuk kelas barunya, atau awal tahun, atau pada saat melakukan MOS. Nah, yang dilakukan dalam layanan orientasi yaitu informasi mengenai lingkungan sekolah. Selain itu, guru kelas juga membantu siswa untuk mengenali serta beradaptasi dengan lingkungan sekolah, baik dengan cara mengajak berkeliling sekolahnya maupun mengajak siswa untuk belajar di lingkungan sekolah. Yang kedua, yaitu layanan informasi. Nah, informasi yang diberikan oleh guru kelas kepada siswa yaitu berupa informasi tentang hidup sehat, lalu tentang perlunya berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar, tentang bagaimana mempersiapkan dirinya untuk mengikuti tes atau ujian kepada siswa, serta layanan informasi tentang syarat-syarat naik kelas atau lulus ya, dan akibat tidak baik atau tidak naik kelas atau lulus. Nah, yang ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran guru kelas dalam memberikan layanan penempatan dan penyaluran kepada siswa dengan cara memberikan pengarahan kepada siswa jika terdapat siswa yang mengalami kebingungan dalam menentukan ekstrakurikulernya, atau itu guru dapat mengarahkan siswanya itu untuk mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut. Nah, akan tetapi sebenarnya sekolah juga itu telah memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih ekstrakurikulernya sendiri atau yang diminatinya. Nah, contohnya itu ya dapat dengan diisi, harus mengisi pendaftaran ekstrakurikuler yang dipandu oleh orang tuanya. Dan keempat yaitu layanan pembelajaran. Nah, layanan pembelajaran ini dapat berupa pengenalan siswa yang mengalami permasalahan dalam belajar, lalu pengembangan motivasi, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik, dan pengembangan keterampilan belajar, pengajaran perbaikan, dan program pengayaan. Nah, layanan belajar yang diberikan guru kelas kepada siswa itu diberikan secara kondisional. Jika terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, guru kelas dapat bertugas memberikan pendampingan kepada siswa di luar kegiatan belajar. Dampingan itu dapat berupa pemberian soal tambahan kepada siswa untuk dikerjakan,
Yang kelima yaitu layanan konseling perorangan. Nah, dengan layanan ini membantu menumbuhkan pemahaman pada diri individu atas permasalahannya. Nah, sehingga individu atau siswa tersebut dapat mengembangkan persepsinya ke arah positif. Nah, layanan konseling perorangan yang diberikan itu oleh guru kelasnya kepada siswa dilakukan secara kondisional. Artinya seperti ini, bahwa dalam artian layanan itu diberikan apabila terdapat siswa yang mengalami permasalahan tertentu. Nah, yang keenam, itu layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok ini diberikan guru kelas kepada siswa yang dilakukan pada saat siswa berada dalam satu kelompok atau guru itu sengaja mengumpulkan siswanya dalam satu kelompok. Nah, materi layanan bimbingan kelompok yang diberikan yaitu tentang tata tertib dan penekanan adab-adab baik, itu adab seorang murid kepada guru atau adab berteman, adab makan dan adab minum, serta adab saat di kamar mandi. Dan yang ketujuh, itu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok diberikan guru kelas secara kondisional, yaitu ketika terdapat suatu kelompok siswa yang memiliki permasalahan yang sama. Dalam hal ini juga guru harus menguasai metode khusus dalam mengelompokkan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswanya. Selanjutnya, dari masalah tersebut, guru kelas itu perlu memprioritaskan masalah mana yang harus dipecahkan sesegera mungkin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai apa saja peran-peran yang dilakukan oleh guru kelas dalam bimbingan dalam layanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.